Banjir. Bagaimana kamu bisa sampai sekolah tuh kamu ngapain aja? Yang kamu lakukan apa tahapannya? Bangun tidur. Ada yang bilang naik tas dulu. Masa tahu-tahu ke sekolah langsung naik tas gitu? Kamu bisa sampai ke sekolah dengan apa? Motor. Ada yang jalan kaki. Nah kamu jalannya gini? Apa begini? Maju. Kamu jalannya maju kan? Iya. Jadi kalau maju, panahnya ke Depan. ada nggak yang jalan yang mundur? Ada. Kalau mundur berarti panahnya ke Kalau kamu jalannya mundur, apa yang terjadi? Ya, sama seperti
bahas Unit 3, I was in Bali last week. I was in Bali last week. Nah, aku di Bali minggu lalu. Nah, coba perhatikan di bab ini kita akan membahas mengenai was, penggunaan was dan were, ya. Kalau di bab di unit 2 sebelumnya kita juga membahas tentang past tense, ya. Past tense. Nah, tapi untuk kegiatan atau aktivitas, jadi dimana setelah subjek misalnya I, kemudian pakai verbnya itu adalah verb 2, ya, itu untuk menyatakan kegiatan yang terjadi. Aku di Bali, kalau kita artikan secara harfiah kan aku di Bali minggu lalu, I in Bali last week. Tapi dalam bahasa Inggris kita memerlukan to be. Ya, ini adalah to be. Ya, sebetulnya ini adalah to be, ya, atau kita bisa bilang juga be, ya. Nah, be ini untuk verb satunya bisa kita uraikan menjadi is, am, are, ya. Nah, untuk verb 2-nya itu menjadi was, were, ya, was atau were. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, ya. Yang pertama tadi kita akan membahas look and say, ya. Nah, coba kita lihat look at the pictures, lihat pada gambar and say the sentences. Lihat pada gambar dan ucapkan kalimatnya. Oke, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini ada Pak Hamid, ya. Pak Hamid was at the garden yesterday. Pak Hamid was at the garden yesterday. Jadi ini tuh kita pakai was, ya. Nah, kapan kita pakai was? Kapan kita pakai were, Karina? Nah, kita harus lihat dulu dari subjeknya. Jadi subjek plus was atau were, ya. Baru adverb of place-nya, ya, adverb of place. Nah, subjeknya ketika sebentar, kita naik dulu, ya. Nah, untuk I, he, she atau nama, ya, nama tapi satu orang, ya, satu orang. Kemudian it, ya, it itu tuh kata ganti, bisa benda atau hewan, ya. Kemudian, nah kalau yang ini kita menggunakan was. I was, he was, she was. Kemudian nama misalnya tadi Pak Hamid, ya, Pak Hamid was, it was, ya. Baru adverb of place-nya. Nah, kalau di sini Pak Hamid was, ya, karena dia nama orang dan satu, Pak Hamid was. Nah, at the garden-nya ini adalah adverb of time-nya, ya. Nah, kemudian kapan kita menggunakan were? Kita pakai were ketika subjeknya adalah you, we, they. Nah, you, we, they ini kita pakai were. Ya, kenapa? Karena ini adalah jamak, ya. You, ya, you were, we were, they were, ya. Nah, di sini baru adverb of place-nya, ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini, ya. Nah, kemudian ada yesterday. Nah, yesterday ini adalah adverb of time. Ya, jadi biasanya adverb of time itu ditaruhnya di belakang. Jadi Pak Hamid berada di taman kemarin, ya. Lalu Pak Udin, ya, ini nama orang, ada satu Pak Udin, satu orang. Pak Udin was at the kitchen. Pak Udin di dapur. He made fried rice. Dia membuat nasi goreng. Nah, ini nih, ya, ini adalah was-nya. Lalu ini adalah adverb of time. Tidak menggunakan adverb of time, ini adverb of place, ya. Nah, kemudian ini ada keterangan tambahan, he made fried rice. Nah, ini subjek,
ini adalah verb 2 ya. Verb satunya adalah make ya, make. Verb satunya adalah make ya. He made fried rice, dia membuat nasi goreng. Sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. Mother watched TV. Mother watched TV. Mother menonton TV, ini verb 2 ya. He was in the living room. He was in the living room. Ya, dia berada di ruang keluarga. Nah, ini ada was karena subjeknya he. Ya, di ruang keluarga. Ini adalah adverb of place. Kemudian gambar keempat. It was Sunday. Nah, ini ya pakai it, ya pakai was. It was Sunday. Itu hari Minggu. Ya. Mother called Bagas on Saturday. Ya, on Saturday. Nah, jadi dia berlaku juga untuk adverb of time ya. Jadi mother menelpon Bagas pada hari Minggu. Yang berikutnya, Bu Maria, nama orang ya, pakainya was at the garage a week ago. Bu Maria di garasi 1 minggu yang lalu. Ya, pakainya was karena subjeknya adalah Bu Maria. Adverb of place-nya adalah the garage. Kemudian adverb of time-nya adalah a week ago. Kemudian berikutnya, nah ini mother and his family. Nah, mother dan keluarganya, berarti dia bukan nama ya, karena ada tambahannya. Mother dan his family ini adalah subjek, berarti dia jamak. Nah, ini Karina tambahkan ya, nama orang juga, tapi lebih dari 1 orangnya ya. Nah, mother and his family makanya pakainya were at the dining room. Mother dan keluarganya di ruang makan. It was Saturday. Itu hari Sabtu. Ya. Ini adverb of time juga menggunakan was atau were. Ya. Kemudian ini masih look and say ya. Masih look at the picture, say the sentences. Sampai sini. Nah, Karina lihat dulu ya, tadi kita bahas sampai halaman berapa nih? Tadi, betul, sampai halaman 30 ya. Oke, gambar berikutnya. Mother was tired. Ya, mother lelah. Ya, mother lelah. Nah, kok Karina emang ini adverb of place, emang ini adverb of time? Bukan. Tired itu adalah adjective. Nanti Karina akan buatkan rangkumannya ya. Capek, bahagia, haus, ya, lelah, kemudian pusing, ya. Nah, itu adalah kata sifat yang mengekspresikan perasaan kita. Ya, jadi kita pakainya was. Nah, karena ini nama orang satu orang jadinya pakai was. Kemudian Cici was happy. Happy ini juga adjektif ya. Adjektif itu singkatannya adjective. Cici was happy, karena ini nama orang jadi pakainya was, dan ini adalah adjektif. Cici senang. Lalu berikutnya, mother and his friends, ini subjeknya ya, subjeknya plural atau jamak, makanya pakainya were. Mother and his friends, mother dan teman-temannya haus, thirsty itu haus, thirsty. Mother and his friends were thirsty. Ya, thirsty itu haus, jadi ini adalah kata sifat. Kemudian berikutnya ini gambar Joshua. Joshua was hungry. Joshua was hungry, ya. Pakai was karena ini adalah Joshua, satu orang. Hungry, lapar, ini juga adjective. Berikutnya, Cici was cold. Cici was cold. Cici nama orang, was cold itu kedinginan, jadi Cici kedinginan. Berikutnya ini adjektif juga. Joshua was sleepy. Joshua was sleepy. Ya, sleepy ini mengantuk, ini juga adjektif. Makanya kita pakai was karena subjeknya adalah Joshua. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe,
klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga Oke, alhamdulillah sudah selesai ya materinya. Jadi tadi kita belajar tentang apa? Was dan word ya. Nah, untuk menggunakan was dan word ini kita harus tahu apa? Rumusnya ada rumusnya kan? Nah, rumusnya apa dulu? Jadi pertama yang dicatat, pertama apa dulu? Subjek. Terus Was atau word. iya, was atau word itu maksudnya namanya to be. Ya, kan ada see, be, it, ada kan? Ya, are you, are, ada are juga, itu sebenarnya apa? To be juga sama seperti was sama word. Namun kalau was sama word digunakan untuk apa? Simple past tense. Hal yang sudah terjadi. Ya, kayak tadi pertama contohnya Putra was at the school yesterday. Berarti kalau yesterday artinya apa? Ya, itu sudah terjadi kan? Ya, makanya kalau was dan word digunakan pada penggunaan past tense. Nah, kalau misalnya kita tidak urut menggunakannya, kira-kira apa yang terjadi? Saya nggak urut nih. Kamu tidak urut menggunakannya. Apa sebenarnya ada rumusnya kan ya? Ada subjek, to be, was atau word, lalu keterangan, bisa keterangan waktu atau keterangan ini, atau keterangan tempat atau kata sifat. Nah, kalau misalnya tidak urut nih, apa yang akan terjadi tidak urut kamu menggunakannya? Hah? Artinya beda dan bisa juga salah. Ya, berarti salah kalau artinya beda ya, berarti penggunaannya tidak tepat. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan langkah-langkah yang beruntun. Ya, kayak tadi kita untuk ke sekolah harus maju ke depan ya, tidak mundur ke belakang. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan apa? Melakukan langkah-langkah yang runtun. Nah, langkah-langkah yang runtun itu disebut algoritma. Ya, algoritma ya. Langkah-langkah yang runtun itu disebut algoritma dalam berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu berpikir seperti komputer. Komputer pun harus runtun. Kamu kasih perintah, tidak sembarangan. Kalau perintahnya tidak tepat, dia tidak akan mengikuti apa yang kamu perintahkan. Pernah buka ChatGPT? Ya. Kamu kalau misalnya perintahnya tidak tepat, atau Google deh yang gampang, Google. Kalau Google kamu pikir oh ada semua, tapi kamu harus tepat perintahnya kan. Kalau misalnya tidak tepat, dia tidak akan mengeluarkan hal yang kamu inginkan. Ya, itu harus runtun. Maka langkah-langkah yang runtun itu disebut algoritma. Nah, algoritma ini salah satu capaian yang ada pada berpikir komputasional. Oke, selanjutnya kelompok sudah dibagi. Ya, kelompok sudah dibagi. Ini Bu Nira kasih LKP-nya dulu. Jangan dikerjakan dulu, dilihat-lihat dulu ya. Oke, ada 2. Sekarang kamu kan ada yang 6 ya? Ada yang 6, ada yang 5. Siapkan masing-masing anggota kamu ada yang menjadi pion. Pion ini apa, robot? Siapa nanti yang robot? Robot tugas siapa sih? Ada tahu nggak robot tugas siapa? Ada yang menjadi programmer. Ini adalah yang akan memberikan perintah. Misalnya belok kiri, belok apa? Belok kiri 5 kali. Ya kan itu ada kotak kan? Nah, atau mundur 5 kali. Atau maju 3 kali ya. Nanti programmer tugasnya. Lalu ada si pion. Pion ini yang menerima perintah, menjalankan perintah si programmer. Ya. Selanjutnya ada navigator. Kira-kira navigator apa? Petunjuk. Petunjuk arah jalan tercepat. Ya, petunjuk arah jalan tercepat. Lalu ada recorder. Recorder ini tugasnya untuk mencatat. Mencatat apa? Mencatat kan ada untuk tulisan jawaban ya. Itu mencatat jawabannya. Lalu mencatat waktunya habis berapa. Ya, nanti ada waktu. Nanti pinjam itunya itu ya. Lalu ada timekeeper. Dia yang memegang waktu. Nanti diwaktukan ya. Oke, silakan tentukan. Nah, kalau yang 6 navigatornya boleh 2. Kalau yang 6 oke, tentukan dari sekarang. Kalau sudah nanti programmer, navigator, timekeeper.
Ke kiri 9 angka, mana kiri? Udah. Mulai. Maju 6 langkah. Oke. Kiri 3 langkah. Tiga yang benar. Sini. Maju 2 langkah. Kanan 3 langkah. Ke depan 7 langkah. Kali. Kanan 4 langkah. Kanan. 4. Langkah. Dah. Mundur. Kanan 3 kali. Ke atas 2 kali. Ke kanan 2 kali. 3 kali. Ke atas 2 kali. Salah. Ke bawah 4 kali. Ke kiri. Kiri berapa? 11. 1. Aja kali ya naik. Ke atas sih. 9. Oke, tadi kita sudah belajar tentang word dan bagaimana caranya menyusun kalimat dari sebuah kata yang diberi petunjuk, ya. Tapi tadi sudah diberikan contoh sama para kedua, kalau sudah mengerti ya. Atau ada yang masih bingung? Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Apa karena kebanyakan huruf atau apa? Bingungnya di bagian mana yang masih bingung? Ngerti, Bu. Hah? Nggak mengerti?